Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to our English class. In chapter 4, we learn about school schedule and activities class. Minggu lalu kita sudah belajar di chapter 4 tentang jadwal kelas dan aktivitas di kelas. Dan sekarang kita akan berlanjut ke chapter 5, bagian 5, yaitu This is my school. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Done. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, duduknya yang rapi, jangan ada yang main-main, jangan ada yang saling melek. Jadi kita fokus belajar, Dan kita sekolah ini untuk menuntut ilmu, yang dimana untuk mengejar cita-cita kita. Jadi tidak ada kesuksesan yang mudah, pasti ada step by stepnya, pasti ada langkah-langkah menuju kesuksesan itu, tidak ada yang instan. Dan tujuan kita belajar pada chapter 5 ini untuk memberi atau menanyakan arah, for giving direction and ask for direction. Begitu. Kita lanjut. Baik, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Pak Guru lupa. Jadi ada yang masih ingat apa yang ada di chapter 4 itu? Jadi kita mengulas kembali materi yang minggu lalu. Di chapter 4 kita belajar aktivitas kelas atau schedule kelas, jadwal kelas, dan aktivitas di dalam kelas. Aktivitas di dalam kelas itu kita mengulang sedikit aja. Kita sudah belajar bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, aktivitas di dalam kelas, dan belajar dengan games ada, belajar dengan praktek ada, gitu. Dan terus kita lanjutkan chapter 5 ini dengan materi pertama, yaitu school buildings. Apa itu school buildings? Bangunan sekolah. Sekarang buka buku paketnya, lihat section 1. Say what you know. Katakan apa yang kamu tahu. Coba sekarang perhatikan gambar pada buku paket tersebut. Bapak beri waktu 2 menit. Sudah. Coba dilihat lagi. Sudah dilihat gambarnya? Sekarang sebutkan apa yang ada di gambar tersebut. Yang pertama, apa yang pertama? Flag. Apa flag? Bendera. Yang kedua apa? Garden. Apa garden? Taman. Ketiga apa? Land. Land, lapangan. Kita sudah menyebutkan 3 yang ada di gambar. Yang pertama adalah flag, bendera. Kedua adalah garden. Yang ketiga adalah land, artinya lapangan. Dan sekarang Pak Guru minta kalian untuk menyebutkan
yang selain di dalam buku tersebut yang ada di sekolah kita ini? Apa? Oke, perpustakaan. Library, perpustakaan. Perpustakaan. Oke, sudah. Sekarang kita checklist. Kita checklist apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Yang pertama, di sana betul ada tiang bendera. Betul. Kita checklist. Yang kedua, taman atau garden. Betul. Kita checklist. Yang ketiga, land atau lapangan. Kita checklist karena ada di dalam buku. Yang keempat itu library. Betul, ada library atau perpustakaan di sini. Betul. Nah, sudah. Oke. Jadi kita sudah belajar menyebutkan atau apa-apa saja yang ada di dalam sekolah kita, di bangunan atau fasilitas sekolah kita. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, coba sekarang perhatikan gambar di 5.1. Perbedaan di setiap gambar. Di sana ada gambar orang atau murid-murid. Oke, yang pertama kata kuncinya adalah kita lanjut ke materi language focus. Oke, materinya adalah beside, behind, between, behind sudah ya, in front of, front of, across. Nah, jadi arti besar itu adalah di samping, arti behind itu adalah di belakang, arti between itu adalah di tengah, arti in front of itu di depan, arti across from itu di kejauhan. Oke, lanjut. Sekarang di gambar itu ada dua orang. Yang pertama ada yang namanya Daniel di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya itu adalah Cindy. Pertanyaannya adalah, ada di mana Daniel? Apakah behind, beside, between, in front of, across? Jika kita lihat di gambarnya, mereka bersebelahan. Jadi jawaban yang tepat adalah beside. Daniel in beside Cindy. Daniel di sebelah Cindy. Nah, gitu. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Behind.
Cindy ada di belakangnya Daniel. Jadi bahasa Inggrisnya adalah Cindy beside me Daniel. Cindy berada di belakang Daniel. Oke, yang ketiga ada 3 orang. Yang pertama di sebelah kirinya itu Randy, di tengahnya Daniel, yang di samping kanannya itu Cindy. Jadi kalimat yang tepat untuk menunjukkan bahwa Daniel di tengah itu apa? Across. Daniel in across Cindy and Randy. Jadi Daniel di tengah-tengah, Randy dan Cindy. Oke, jadi selanjutnya contoh yang keempat, in front of. In front of itu misalkan Pak Guru ada di depan dan kalian menyaksikan Pak Guru. Jadi bahasa Inggrisnya yang cocok adalah Pak Guru in front of. Pak Guru ada di depan kalian. Jadi kalau across misalkan kalian di bangku belakang, Pak Guru di depan. Pak Guru bilang Daniel in across from Pak Guru. Daniel di kejauhan Pak Guru. Oke, sudah. Jadi kita sudah belajar tentang kalimat, tentang beside, behind, between, in front of, and across from. Oke, next. Sekarang kita belajar asking for direction. Yang pertama ada turn left. Yang kedua ada turn right. Yang ketiga ada Oke, kita belajar turn left and turn right. Kita belajar yang kedua ini. Apa artinya? Belok kiri dan belok kanan. Sekarang Pak Guru menanyakan di mana arah menuju toilet. Sekarang kalian menjawab apa? Jadi kalau Pak Guru ingin menuju toilet, kan toiletnya ada di sebelah perpus. Jadi jawabannya adalah oke, kita tambah lagi go straight atau lurus. Nah, ini jawabannya adalah kalau kita keluar dari kelas ini berarti turn left and go straight until you find library and turn right. Jadi dia di sebelah kanan perpustakaan, begitu. Oke, gitu sudah. Nah, jadi kita sudah belajar banyak kalimat hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar school building. Yang kedua kita belajar kalimat tentang memberi atau menanyakan arah, for ask direction and giving direction. Yang pertama itu beside, behind, between, in front of, across, and turn left, turn right, go straight. Oke, jadi
Nah, kita sudah belajar tentang ini semua. Jadi Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah ada kesulitan di dalam pembelajaran kita ini? Ada? Ada? Oke, jadi kesimpulannya adalah di chapter 5 ini, di bagian school building ini, kita belajar tentang bagaimana atau apa saja fasilitas dari sekolah, apa-apa saja yang ada di sekitar sekolah, seperti tadi land, lapangan, flag, bendera, terus apa lagi, garden, and then library, and so many, sangat banyak lagi. Dan terus kita lanjut belajar ke language focus, yang dimana ada beside, behind, between, front of, untuk menunjukkan bahwa kita itu ada di samping, di belakang, di tengah-tengah, atau di depan, atau di kejauhan. Terus lagi selanjutnya kita sudah belajar tentang giving direction, di mana ada bagian turn left, turn right, go right, belok kiri, belok kanan, lurus. Nah, jadi yang sudah kita pelajari ini penting kita ketahui. Kenapa? Karena ketika orang menanyakan atau kita ingin menanyakan, bisa menggunakan ini semua. Oke, sudah. Nah, jadi Pak Guru ingin bertanya, apakah ada kesulitan yang kalian temukan saat kita pembelajaran? Tidak ada. Oke, aman berarti ya. Kita santai-santai aja karena kita belajar dengan santai, tidak terlalu serius, dan tapi harus serius gitu. Dan materi kita selanjutnya itu nanti kita ke frontal speaking, dimana kita belajar berbicara gitu. Oke, jadi sebelum Pak Guru tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin berpesan kepada kalian bahwa belajar itu mudah, tapi perlu banyak niat. Karena kenapa? Ketika kita ingin mencapai tujuan, balik lagi seperti Pak Guru bilang tadi, atau cita-cita, kerja keraslah, yang dimana tidak ada di dunia ini itu hal yang instan. Jadi ada step by stepnya seperti itu. Sebelum Pak Guru tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, thank you for your nice attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.